Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yang selalu ku tintikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Tetap andalkan Tuhan, yang selalu ku nantikan. Tetap nanti-nantikan Dia. Menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan Tuhan kan nyata. Terimalah Tuhan, Kau yang selalu ku andalkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dan kita mau mengandalkan Tuhan, bangkit berdiri sama-sama, kita katakan, Tuhan Kau satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagi. Hanya Kau Tuhan yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu kami nanti-nantikan Tuhan, kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Yesus. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yesus Tuhan, ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Judul saya hari ini boleh ditampilkan realita hati manusia ini yang akan saya sharing. Mungkin perkenalkan sedikit dulu, saya Pastor Christian, saya lead pastor dari City on the Hill Church Jakarta, atau biasa lebih mudah singkat dibilang City Hill Church. Ya, itu sedikit tentang saya sudah menikah, anak saya sudah 2, sedang menggembalakan gerejanya ada di daerah Jakarta Barat, dan ya senang bisa kembali ada di tempat ini. Kayaknya sudah 2 tahun terakhir saya kesini ya, sekarang sudah bagus sekali. Gimana kabarnya saudara semuanya? Puji Tuhan. Oke.
Langsung saja kepada firman Tuhan yang hari ini saya mau ajak kita bahas. Kita baca ayatnya, Yeremia 17 ayat 5-10 dan kita lompat ke ayat 14. Saya boleh undang kita semua untuk bangkit berdiri sembari kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang sama-sama, saya sudah siapkan di slide-nya. Yeremia 17 ayat 5-10 dan lompat ke ayat 14. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Slide berikutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Slide berikutnya. Hati pandai menipu lebih dari apapun yang ada, dan hati manusia berada dalam kondisi sakit yang kritis. Siapakah yang dapat memahaminya? Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji setiap motif, untuk memberikan kepada setiap manusia ganjaran sesuai dengan jalannya masing-masing, sesuai dengan buah dari perbuatannya masing-masing. Lompat ke ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Amin, amin. Saudara, hari ini yang akan saya bahas hanya dari teks yang tadi kita bahas, ya. Saya percaya kita teks tadi punya begitu banyak makna yang indah dan pelajaran yang indah yang bisa kita tarik darinya, yang berbicara mengenai realita hati manusia. Saudara perlu diingat bahwa catatan ayat yang tadi kita baca itu bukan ayat yang terpisah satu sama lainnya, itu ayat yang bersambungan. Ya, dari ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita hanya lompat 11, 12, 13-nya aja langsung ke ayat 14. Jadi itu masih di pasal yang sama. Itu tidak membicarakan konteks yang berbeda, itu semua membicarakan tentang konteks realita hati manusia. Katakan sama-sama realita hati manusia. Oke, saya akan mulai yang saya mau bahas hari ini dari suatu quotes dari Jonathan Sacks. Kita baca sama-sama slide berikutnya. Nah, ini quotes dari Jonathan Sacks. Kita baca sama-sama ya. Semua makhluk hidup, bahkan dalam masyarakat sekuler, hidup untuk sesuatu. Dan semua kita hidup atas basis jawaban dari the big questions atau pertanyaan besar yang membentuk hidup manusia. Anda tidak bisa hidup tanpa menjawab secara sadar atau tidak the big questions tersebut. Big questions itu apa? Pertanyaan besar membentuk hidup manusia itu apa? Big questions itu ini, kita di sini untuk apa? Manusia berasal dari mana? Kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah ada kehidupan setelah kematian? What's wrong with this life? How do I fix this broken life? Ini pertanyaan yang manusia tanyakan dalam batin mereka yang terdalam, saudara. Dan kemudian dia lanjutkan, bagaimana seharusnya saya menghidupi hidup saya? Nah, itu salah satu big questions-nya. Nah, dia lanjutkan begini, penekanannya begini. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam hidup mereka. Artinya Jonathan Sacks menekankan bahwa setiap manusia, baik yang modern maupun yang tradisional, setiap kita tidak mungkin tidak punya jawaban terhadap big questions itu. Setiap kita pasti mengambil keputusan kita, setiap kita mengambil respon kita terhadap suatu permasalahan tertentu berdasarkan jawaban apa yang kita punya terhadap big questions tersebut. Slide berikutnya, big questions-nya apa aja? Big questions-nya tadi Jonathan Sacks bilang begini, big questions itu kita di sini untuk apa? Manusia tuh dari mana datangnya? Kemana kita akan pergi setelah kita mati? Apakah ada kehidupan setelah kematian? What's wrong with this life? How do I fix this broken life? Bagaimana seharusnya saya menghidupi hidup saya? Tidak ada yang dapat hidup tanpa menjawab pertanyaan ini. Artinya setiap kita punya jawaban terhadap pertanyaan itu tadi, saudara. Paham ya, saudara ya? Setiap kita pasti punya jawaban terhadap pertanyaan itu. Maupun sekalipun Anda sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, Anda semua menghidupi kehidupan Anda berdasarkan jawaban Anda dari pertanyaan tadi. Paham ya saudara ya? Jadi kita semua punya jawaban, kita semua punya pendapat tentang hal itu. Dan ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita hidup dalam zaman yang lumayan, ya cukup menarik. Zaman yang kompleks kalau saya bilang. Kalau Anda lihat generasi muda sekarang, pemikirannya sudah pemikiran manusia modern. Saya beberapa waktu yang lampau pernah ketemu satu anak muda yang udah lama gak ketemu. Dia tinggal di Singapura sekarang. Kemarin balik ketemu saya, udah lama gak ketemu. Terus dia ngomong, ya kita ngobrol banyak tentang hidup, tentang iman dan sebagainya.
Nah salah satu pendapat dia kemudian dia berkata begini, Koh, dia manggil saya Koko. Koh, kalau menurut gua sih ya, semua agama tuh sama aja. Ada benernya, ada salahnya. Semua agama tuh sebenarnya sama-sama aja. Kalau gue ibaratkan, karena semua agama merasa agamanya benar, betul ya? Dan semua agama merasa agama yang lain salah. Betul ya saudara? Dia bilang gitu kan, ini manusia modern yang ngomong gitu saudara. Semua tuh sama aja kok. Kalau gue ibaratkan, nah Anda mungkin sering dengar cerita ini. Kalau gue cerita nih kok, ibaratnya ini kayak gini, analoginya ya kok. Kayak orang buta, ada 5 orang buta mencoba menggambarkan gajah itu seperti apa. Slide berikutnya. Dia pegang gajahnya, ada orang buta, 5-5-nya buta. Slide berikutnya tolong. Nah, dia mencoba mendeskripsikan gajah itu seperti apa. Kan 5-5-nya buta, jadi cuma bisa pegang. Yang satu pegang kakinya. Jadi dia bilang, oh gajah itu lembek ya, lembek gitu kan. Terus yang pegang gadingnya bilang, oh kagak, gajah itu bukan lembek, keras. Terus ada juga yang pegang belalainya. Enggak, gajah itu panjang, saudara ngerti nggak ya? Paham ya? Terus yang pegang ekornya, enggak gajah itu berbulu gitu kan saudara. Jadi semuanya benar, semuanya salah dia bilang. Semua agama merasa benar dan semua agama merasa yang lainnya salah. Persis kayak orang buta yang mencoba menggambarkan gajah itu seperti apa. Jadi menurut gua kok yang paling penting bukan tentang apa yang lu percayai. Yang menurut gua paling penting adalah bagaimana hidup kita sebagai manusia mengasihi sesama kita dan berguna bagi sesama kita. Anda pernah dengar gak cerita kayak gitu? Pernah dengar gak gagasan seperti itu? Pemikiran seperti itu? Yang pernah dengar boleh angkat tangan ya, saya pengen tahu. Oke, pasti kita sering dengar. Karena ini merupakan gagasan manusia modern, saudara. Ya, dan sepertinya punya kebenaran di dalamnya. Kalau Paulus menggambarkan ini hikmat dunia, bukan hikmat Tuhan. Hikmat dunia tetap hikmat dan menarik ya. Nah saudara, ketika saya dengar itu, saya bilang begini. Analogi kamu menarik. Tapi ada satu masalah besar dari analogi kamu. Apa kok? Untuk ada yang bisa bilang 5-5-nya orang buta ini salah dan 5-5-nya benar, berarti kamu berasumsi ada orang ke-6 yang tidak buta, yang bisa berkata 5-5-nya salah dan 5-5-nya benar. Betul nggak saudara? Betul dong, harus ada orang ke-6 yang tidak buta, yang yakin bahwa gajah itu benar seperti yang mereka gambarkan, tapi nggak lengkap. Yang tahu bahwa benar gajahnya yang mereka gambarkan ada salahnya, tapi memang ada benarnya. Betul ya saudara ya? Dan berarti kamu sedang berasumsi kamu orang ke-6-nya. Ada satu kesalahan fatal dari pandangan ini, karena kamu berarti meyakini bahwa kamu punya kebenaran yang lebih tinggi kualitasnya, yang lebih tinggi standarnya dibandingkan manusia-manusia yang beragama tradisional. Betul nggak saudara? Dan saya bilang, itu adalah kalimat yang sangat arogan. Karena berarti kamu merasa kamu lebih benar daripada yang lain. Itu sendiri adalah suatu pernyataan iman. Nah ini menarik sekali karena memang kita hidup dalam zaman yang seperti ini. Kalau disebut ini teori slide berikutnya, relativisme manusia modern. Ini teori relativisme. Teori relativisme ini berkata, premis mereka adalah tidak ada kebenaran absolut di dalam dunia ini. Mereka percaya bahwa semua manusia memilih mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Mereka kemudian berkata bahwa semua agama benar, semua agama salah, dan kemudian mereka berkata bahwa apa yang benar buat saya belum tentu benar buat kamu. Pernah dengar dan istilahnya ya, itu manusia modern. Apa yang benar buat saya belum tentu benar buat kamu, dan apa yang benar buat kamu belum tentu benar buat saya. Jadi urusan kita masing-masing. Gitu kan saudara pernah dengar ya? Jangan-jangan Anda juga mengeluarkan statement yang sama, berarti Anda jangan-jangan orang yang terpengaruh dengan pemikiran relativisme modern. Dan saya mau bilang, dalam kaitannya dengan pertanyaan big questions yang tadi saya bilang, manusia modern ketika ditanya, slide berikutnya, ketika ditanya, apa jawaban kamu terhadap big questions tadi? Terhadap untuk apa kita hidup, kemana kita pergi setelah kita mati, apa yang salah dengan hidup ini. Manusia modern umumnya punya jawaban seperti ini. Menurut keyakinan saya, tidak ada jawaban absolut terhadap pertanyaan ini. Justru siapapun yang yakin bahwa mereka memiliki jawaban absolut terhadap big questions, ini adalah orang-orang yang naif, close-minded, dan berbahaya. Izinkan saya jelaskan. Kalau 20-30 tahun yang lalu kita tanya kepada seseorang, menurut kamu, apa sih musuh utama dari perdamaian dunia? Saya yakin 30 tahun lalu jawabannya adalah apa? Perang. Manusia berperang, senjata modern, betul ya?
idealisme, imperialisme gitu kan ya. Mereka berkata itu yang menjadi musuh utama dari perpecahan dunia. Tapi kalau Anda tanya zaman sekarang, menarik kemarin ketika saya baca artikelnya, ketika ditanya manusia zaman sekarang, menurut Anda apa yang menjadi musuh utama dari perdamaian dunia? Sudah tahu jawabannya apa? Jawaban mereka begini, iman dan keyakinan seseorang. Iman dan agama. Musuh terbesar buat perdamaian adalah agama. Dan memang menurut saya ada benernya. Karena atas nama agama seseorang bisa bertengkar, betul nggak saudara? Atas nama agama bahkan orang bisa punya pembenaran terhadap perbuatan radikalismenya mereka, betul ya saudara? Atas nama agama mereka berani mati dan membunuh dan melukai banyak orang, betul nggak saudara? Jadi kalau ditanya manusia zaman sekarang berpikir bahwa agama itu adalah sesuatu yang jahat. Karena memang itu memecah. Ya, karena alasan ini manusia modern lebih meyakini begini, lebih baik manusia tidak perlu mempercayai apapun. Karena itu mereka beralih kepada pemikiran begini, yang penting kita ini terserah lu mau percaya apa, agama lu apa terserah. Yang penting apa? Berbuat baik. Yang penting apa? Berguna bagi sekeliling kita. Buat apa lu beragama tapi tidak berguna? Buat apa lu beragama tapi tidak berbuat baik? Itu pemikiran mereka manusia modern. Karena bagi mereka orang yang punya agama itu naif dan berbahaya. Nah tapi kalau tadi kita baca ayat di Yeremia, justru Yeremia punya pendapat berbeda. Alkitab punya pendapat berbeda tentang hal ini. Justru bagi Yeremia, pendapat orang modern inilah justru yang naif dan berbahaya. Karena pendapat orang modern seakan-akan tidak mau melihat realita hati manusia. Slide berikutnya. Ayat yang tadi kita baca menggambarkan ada dua realita hati manusia. Yang satu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, dan yang kedua seperti semak di padang belantara. Ini ilustrasinya Yeremia agar kita mengerti sesuatu tentang realita hati manusia. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, slide berikutnya. 3 poin saya hari ini dengan cepat saja. 3 hal yang perlu kita pahami mengenai hati manusia. Tanpa melihat ini kita tidak akan pernah bisa memahami diri kita sendiri dan kita tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Ada 3 poin yang saya mau bahas. Yang pertama, bahwa setiap hati mempercayai sesuatu dengan radikal. Yang kedua, bahwa setiap hati memiliki penyakit yang radikal. Dan yang terakhir, setiap hati memerlukan penawar yang radikal. Slide berikutnya, kita akan bahas yang pertama. Iman radikal. Setiap hati mempercayai sesuatu dengan radikal. Yeremia menekankan bahwa setiap hati itu mempercayai sesuatu. Bahkan pada hati yang merasa dan meyakini dirinya ateis dan agnostik. Saudara tahu ya, ateis kan zaman sekarang mulai populer ya, agnostik, ateis. Yeremia berkata orang yang mengaku dirinya ateis sebenarnya sedang mempercayai sesuatu juga. Orang yang merasa dirinya agnostik pun sebenarnya sedang mempercayai sesuatu. Dan apapun kepercayaan orang itu digambarkan Yeremia cuma menjadi 2 kelompok. Ya, yang percaya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Satu lagi kontrasnya, yang percayanya bukan kepada Tuhan, itu seperti semak di padang gurun. Dan yang menarik, Yeremia menggambarkan kondisi hati dua-duanya mempercayai sesuatu. Dikatakan, blessed is the man, diberkatilah orang hati yang percaya kepada Tuhan. Terbaliknya apa? Kontrasnya apa? Dikatakan terkutuklah orang yang kepercayaannya. Berarti dua-duanya mempercayai sesuatu. Blessed is the man who trusts in the Lord. Satu lagi, cursed is the man who trusts in man. Dua-duanya mempercayai sesuatu. Ada satu karakteristik sentral, slide berikutnya. Yaitu setiap hati manusia pada fondasinya yang paling dasar mempercayai sesuatu. Yang kayak tadi saya bilang. Semua manusia pasti mempercayai sesuatu. Tapi gimana kita menjelaskan hal ini? Bagaimana kita mengerti hal ini di tengah dunia yang memang sudah mayoritas manusia modern. Kita hidup di zaman yang udah modern. Slide berikutnya, ini pendapat tipikal yang tadi saya bilang. Manusia modern punya pemikiran ini. Tidak masalah soal apa yang kamu percaya mengenai Tuhan atau doktrin. Yang paling penting adalah kamu menjadi manusia yang mengasihi sesamamu. Nah, saya mau ajak kita bedah statement ini, saudara. Supaya kita mengerti pemikiran di balik statement ini. Mari kita bedah sedikit, saudara. Pertanyaan saya gini, apa yang menurut Anda sedang ingin diproyeksikan oleh orang yang memegang kepercayaan ini? Yang memegang pandangan inilah kalau saya bilang, supaya lebih netral ya. Menurut Anda apa yang sedang dicoba diproyeksikan oleh orang ini?
Nah, ini menurut saya, refleksi saya, slide berikutnya. Yang coba untuk yang dia mau coba proyeksikan adalah begini. Saya adalah orang yang tidak terikat pada satu worldview, ya kan? Terus dia mau proyeksikan bahwa saya adalah orang yang memiliki pandangan yang luas dan bebas. Tidak seperti orang beragama yang konservatif dan tertutup, ya kan? Yang mau diproyeksikan adalah saya memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama dan kepercayaan yang ada, dan karenanya saya adalah manusia yang cerdas. Karena bagi manusia modern, orang yang beragama itu orang yang mudah dibodohi gitu kan. Ya primitif lah menurut mereka gitu kan. Terus kemudian dia mau bilang bahwa saya adalah orang yang open minded. Betul nggak? Ini yang diproyeksikan kan? Ini yang mau coba dia proyeksikan. Tapi saudara, saya mau ajak kita merenungkan dalam-dalam bahwa statement yang ini yang tidak masalah kamu percaya apapun selama kamu mengasihi sesama kamu. Statement ini adalah statement teologis. Statement ini mengandung suatu komitmen rohani yang kuat, suatu pandangan yang kuat terhadap keyakinan mereka Tuhan itu seperti apa. Itu pandangan teologis kalau saya bilangnya. Statement itu punya pandangan teologis. Kok bisa? Coba renungkan ini. Saya tanya, berapa banyak di sini setuju? Misalnya ada jamur beracun, tapi Anda percaya, saya yakin bahwa jamur beracun ini tidak beracun. Lalu Anda makanlah jamur beracun itu. Siapa yang percaya bahwa kepercayaan yang salah terhadap jamur ini akan mencelakakan kamu? Angkat tangan. Enggak, oke. Ya saya rasa kita semua setuju lah ya. Kalau yang namanya jamur beracun, mau lu percaya itu nggak beracun, itu mau beracun nggak beracun. Lu mau percaya apa, tetap ada yang namanya kebenaran bahwa jamur itu beracun. Kamu makan, itu akan merugikan kamu dan mencelakakan kamu. Sekalipun kamu tulus mempercayai bahwa itu tidak beracun. Betul ya? Sekalipun kamu makan ini yang nggak peduli tahu itu jamur racun apa enggak, yang penting lu berbuat baik. Lu makan tuh jamur, lu tetap sakit perut. Setuju ya? Karena kepercayaan yang salah akan merugikan kamu. Setuju ya? Tapi masalahnya manusia modern tidak mau mengakui ini. Mereka beranggapan memang betul kalau salah makan, ya betul. Tapi kalau salah percaya, nggak ada lah konsekuensi parah-parahnya. Itu kan pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu kan suatu keyakinan teologis, itu kan suatu lompatan iman. Nah, kalau saudara tanya saya, sebenarnya dari statement ini, apa sih yang sedang mau coba dia katakan? Apa yang dia maksud? Apa yang sungguh-sungguh dimaksud oleh orang yang berpandangan seperti ini? Ini pandangan saya ya, slide berikutnya. Ini sebenarnya yang mereka yakini. Seandainya betul ternyata Tuhan itu ada, pastilah Tuhan tersebut tidak keberatan soal apa yang kamu percayai tentang dia. Selama kamu mengasihi sesama. Karena pada akhirnya jika memang Tuhan ada, Tuhan tersebut pastilah akan memperhitungkan kebaikanmu. Betul nggak? Orang yang berpendapat yang penting berbuat baik, yang penting mengasihi, berarti orang itu sebenarnya percaya bahwa seandainya Tuhan ada, dia nggak keberatan lu percaya soal apa, doktrin lu apa, lu ke gereja mana, yang penting lu baik. Karena Tuhan yang ada pasti dia adil dan memperhitungkan kebaikan lu, betul nggak? Pertanyaan saya, tahu dari mana? Betul nggak saudara? Tahu dari mana? Dari mana kamu dapat konklusi seperti ini? Saya yakin jawabannya cuma satu. Iman. Karena tidak ada bukti empiris yang bisa menyokong konklusi kamu. Tidak ada bukti yang berkata bahwa Tuhan tersebut nggak akan keberatan kamu percaya apa, tahu dari mana. Karena berdasarkan Alkitab saya, Tuhan keberatan. Gitu kan. Berdasarkan pendapat kamu, Tuhan nggak keberatan. Tapi berdasarkan Alkitab, Tuhan keberatan. Dan berdasarkan Alkitab yang saya pegang, kebaikanmu seperti kain lap kotor. Jadi kamu tidak bisa beli surga dengan kebaikanmu. Itu menurut Alkitab saya. Kalau kamu tanya iman saya mana? Iman saya ada pada yang tertulis. Pertanyaan saya, iman kamu di mana gitu kan? Tahu dari mana? Karena jawabannya hanya satu. Iman. Jadi statement yang dia proyeksikan sepertinya dia open-minded, tidak percaya apa-apa. Tapi sekali lagi statement itu sebenarnya merupakan satu posisi teologis terhadap natur Tuhan. Saudara paham nggak sampai di sini? Paham ya? Benar ya? Bisa mengikuti ya? Jadi nampak keluar sepertinya open-minded, tapi akarnya kamu punya satu kepercayaan iman tertentu. Slide berikutnya, ada satu quotes dari Blaise Pascal yang saya pengen kutip. Dari bukunya bernama Pensives. Dia ini seorang filsuf, dia berkata, every person on earth, setiap manusia di dunia ini sedang mempertaruhkan hidupnya masing-masing secara total terhadap pandangan iman tertentu mengenai Tuhan.
Kalau sederhananya gini, Anda dan saya, atau bisa dibilang semua manusia di dunia ini sedang berjudi dengan kekekalannya terhadap iman yang mereka yakini benar. Kita semua sedang berjudi. Kenapa saya bilang berjudi? Karena begini, jika memang kamu percaya ada Tuhan, sejujurnya hal itu tidak dapat dibuktikan secara empiris. Betul? Dan jika kamu percaya Tuhan itu tidak ada, itu juga tidak dapat dibuktikan. Kemudian jika Anda punya pandangan seperti manusia modern, jika Tuhan ada, Tuhan itu nggak keberatan soal doktrin kamu, tidak keberatan soal apa yang kamu percayai, yang penting kamu berbuat baik, itu pun tidak dapat dibuktikan. Artinya, apapun posisimu tentang jawaban itu, apapun posisimu terhadap the big questions in life, kamu sedang mempertaruhkan tujuan kekekalanmu di atasnya. You are going all in. Kita semua lagi berjudi dengan kekekalan kita dan semua kita all in. Betul ya? Dan mari berharap mereka benar. Saya bilang kenapa saya bilang mari berharap mereka benar? Karena jika ternyata mereka salah dan ternyata kamu salah, fatal sekali akibatnya. Betul nggak? Karena kita berjudi. Kamu tidak bisa buktikan, saya juga tidak bisa buktikan. Dan saya berharap kamu benar. Kenapa? Karena kalau salah, fatal sekali bagi kamu. Sedangkan kalau ternyata saya salah dan kamu benar, yang terjadi apa? Saya sia-sia yang saya percayai, tapi berdasarkan standarmu, saya tetap selamat. Betul nggak? Saya nggak rugi apapun. Ruginya cuma satu, saya dibilang bodoh. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena ya udah kita semua berjudi dan mari berharap kamu benar. Kalau kamu benar nggak ada salahnya buat saya, tapi kalau ternyata saya yang benar, fatal sekali kamu berjudi dengan hidup. Setuju nggak saudara? Setuju katakan amin. Jadi intinya, tidak ada satu manusia pun yang tidak menggunakan imannya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mempercayai sesuatu terhadap komitmen rohani tertentu. Tidak ada satu manusia pun yang tidak go all in untuk kekekalannya. Ya, manusia modern pengennya berkata begini, kamu beriman, aku tidak, aku skeptis. Tapi camkan ini, menurut Yeremia, tidak ada manusia yang tidak beriman. You are trusting something. Kamu sedang mempercayakan hidup kamu terhadap sesuatu. Kita sama-sama beriman dan kita sama-sama sedang membangun hidup kita di atas fondasi iman tersebut. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi ini perbedaan orang Kristen, orang Islam, dan orang modern. Orang modern tidak mau mengakui bahwa mereka tidak mempercayai apa. Orang modern tidak mau mengakui bahwa mereka sedang mempercayai sesuatu. Itu poin pertama, slide berikutnya. Jadi statement pertama saya adalah setiap hati memiliki kepercayaan yang radikal terhadap sesuatu. Saya berharap saya bisa menjelaskan dengan cukup baik ya. Slide yang kedua, poin kedua. Slide berikutnya, ini yang saya mau sampaikan, poin saya yang kedua. Bahwa setiap hati memiliki penyakit yang radikal. Slide berikutnya. Nah, setiap hati memiliki penyakit radikal. Slide berikutnya. Ayat 9, Yeremia menekankan bahwa the heart is deceitful above all things and desperately sick. Saya kenapa pakai NSV-nya? Karena saya mau temukan kalimat yang nggak ada di bahasa Indonesia kita. Ya, hati kita ini pandai menipu dan dalam bahasa asli dikatakan sakit kronis. Katakan sama-sama sakit kronis. Kenapa sakit kronis? Jadi gini, saya berharap kita semua bisa satu suara terhadap pendapat saya di poin saya pertama. Pendapat Yeremia sebenarnya bukan pendapat saya. Pendapat Yeremia yang berkata bahwa setiap hati pasti mempercayai sesuatu. Tapi ini berita buruknya. Poin saya yang kedua adalah berita buruknya. Setiap hati pasti mempercayai sesuatu, tapi di poin kedua, setiap hati tidak punya kapasitas untuk mempercayai yang benar. Hati kita cenderung selalu lari mengembara keluar dari Tuhan. Hati kita cenderung untuk berlari berlawanan dari Tuhan. Itu realita hati manusia. Nah, Anda mau mengakui atau tidak mengakui, saya berharap saya bisa membangun cukup statement kuat untuk Anda mengerti hal ini. Kenapa Yeremia berkata setiap hati manusia itu desperately sick? Ya, karena sekali lagi ada sesuatu yang salah di hati kita. Hati kita tidak bisa mempercayai sesuatu yang benar. Ya, kecenderungan kuat untuk mempercayakan dirinya pada sesuatu selain daripada Tuhan. Slide berikutnya. Ini realita hati manusia. Kecenderungan yang kuat untuk selalu menempatkan akarnya pada objek yang salah. Kalau tadi Yeremia menggambarkan semua hati manusia itu seperti tumbuhan, nah ini masalahnya. Setiap manusia selalu menempatkan akarnya pada tempat yang salah.
Itu menurut Yeremia. Pada hal-hal yang tidak mampu menopang kita. Yeremia berkata bahwa setiap hati manusia seperti tumbuhan. Artinya dia selalu tertanam kepada satu tempat tertentu. Selalu menanamkan akarnya pada satu tempat tertentu. Slide berikutnya, saya kasih gambaran begini. Nah, ini hidup kamu dan setiap kita sedang menanamkan akar kita pada sesuatu. Betul ya saudara ya? Dan apa yang dilakukan ketika tumbuhan menempatkan akarnya pada sesuatu? It suck life, menyedot hidup. Menyedot mineral, supaya dia hidup, supaya dia tumbuh, betul ya saudara ya? Supaya dia sehat. Zaman sekarang kita banyak membahas soal mental health, kesehatan mental, betul ya? Nah, itu sebenarnya ibarat yang sama, gambaran yang sama yang Yeremia bilang, semua hati manusia sedang menempatkan akarnya pada sesuatu dan menyedot mineral darinya. Apa saja yang disedot oleh hati manusia? Apa saja yang dicari oleh hati manusia? Slide berikutnya. Hati manusia mencari tujuan, makna, signifikansi, rasa aman kepada sesuatu. Dan setiap kita sedang menempatkan semua ini di atas sesuatu. Betul apa enggak saudara? Semua kita sedang menempatkan makna hidup kita pada sesuatu. Pertanyaan saya, kepada apa? Beberapa dari kita menempatkan makna hidup kita pada apa? Pada penampilan. Kalau saya cantik, hidup saya bermakna. Makanya kenapa orang tua masih ada yang mau operasi terus supaya keriputnya hilang. Karena menempelkan maknanya pada penampilan, betul nggak saudara? Ya nggak apa-apa sih, nggak salah. Saya cuma maksudnya ambil contoh. Ya kalau Anda operasi karena ada alasan lain ya udah. Maksudnya saya nggak menyalahkan itu ya. Saudara paham maksud saya ya. Tapi seringkali hati kita menempatkan makna hidup kita pada hal-hal lain yang tidak mampu memberi makna dalam hidup kamu. Kita menempatkan akar kita pada tujuan, makna kita pada apa? Penampilan, cinta, hubungan, ya, karir, keluarga, pencapaian. Betul nggak? Di atas itu saya bangun hidup saya. Dengan saya berkarir berhasil, saya memiliki tujuan, saya memiliki makna, saya memiliki signifikansi, saya memiliki rasa aman. Ayo saudara kita jujur, kepada apa kita sedang menempatkan akarnya saat ini? Ya. Betul nggak saudara bahwa kita semua sedang menempatkan akar kita pada sesuatu? Tapi penekanan Yeremia begini, slide berikutnya. Ayat 5-6. Jika bukan Tuhan, jika kamu menempatkan akarmu pada apapun selain dari Tuhan, Yeremia berkata, kamu itu seperti semak di padang gurun and shall not see any good. Kamu nggak akan melihat hal yang baik dalam hidup. Ini kayaknya gimana ya, sedih banget dengernya gitu loh. Anda bangun karir secemerlang apapun dan berharap Anda bisa menemukan signifikansi dari karirmu. Tapi Yeremia berkata, nothing good shall come out of it. Gak ada yang baik yang bisa keluar dari karir kamu. Anda mau operasi habis berjuta-juta. Yeremia berkata, nothing good shall come out of it. Anda mau menikah dengan orang yang paling tepat di dunia ini. Wah, kaya, ganteng, wah sempurna. Yeremia berkata apa? Nothing good shall come out of it. Gak ada yang baik dari situ. Kok bisa? Saya bahas sedikit. Shrub, slide berikutnya. Yeremia menggambarkan orang yang menempatkan akarnya bukan kepada Tuhan itu seperti semak. Kalau Anda lihat ini semak, saya perjelas semak gitu ya. Nah, semak itu punya dua karakteristik yang saya mau angkat. Yang pertama, dia itu mudah sekali ditiup oleh angin. Kenapa? Karena semak punya akar, tapi nggak cukup dalam. Dia sedot mineral. Kalau musim hujan, semuanya baik. Tapi detik kemarau datang, dan berapa banyak yang tahu kalau di padang gurun, kemarau tuh sering banget gitu kan, musim hujan sedikit. Kalau musim kemarau datang, maka dia akan sedot, tapi nggak terima apa-apa. Akibatnya apa? Dia kering. Dan kalau kering, angin datang, hilang. Jadi maksud saya apa? Gambaran hati orang yang hatinya menempatkan akarnya bukan pada Tuhan, apapun itu akan menghancurkan Anda. Tidak cukup mineralnya untuk membuat Anda sustain panjang. Tidak cukup. Saudara, saya percaya dalam hidup ini kita hidup untuk, ada beberapa orang hidup untuk hal yang baik, ada beberapa orang yang hidup untuk hal mulia. Contohnya kalau hidup untuk uang itu hal baik. Misalnya ya oke lah, mendingan kan. Tapi yang lebih mulia lagi orang yang hidup untuk keluarga, misalnya gitu kan.
Tapi Yeremia berkata, apapun itu, kalau kamu hidup untuk sesuatu yang bukan dari bukan Tuhan, suatu hari yang terbaik pun akan hilang daripada kamu. Kamu punya pernikahan yang sempurna, suatu hari, sadarkah bahwa pasanganmu pasti akan dipanggil pulang? Entah kamu duluan atau dia duluan gitu kan. Tapi pasti yang berharga dalam hidup kita akan dipanggil pulang terlebih dahulu. Artinya di dunia ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Dan kalau kamu menempatkan akarmu hanya sebatas yang sementara, ketika yang sementara itu hilang dalam hidup kamu, kamu depresi. Kamu kehilangan makna, kamu kehilangan signifikansi, kamu kehilangan tujuan. Dan hati kita, kalau tiba-tiba dipaksa berhenti mencintai sesuatu, depresi saudara. Betul nggak? Jadi Tuhan bilang, Yeremia bilang ya itu, apapun yang kamu taruh, makna kamu, tujuan kamu, itu semua akan hilang. Dan yang kedua, karakteristik kedua, selain mudah hilang ditiup angin, dia itu twisted, tidak beraturan. Bentuknya jelek gitu kan. Nah sama dengan kehidupan kita, yang menempatkan mineralnya bukan kepada Tuhan, karena dia sedot, nggak akan cukup mineralnya saudara. Anda mau cari signifikansi pada pekerjaanmu, saya mau bilang pekerjaanmu tidak akan cukup untuk memberikan signifikansi dalam hidup kamu. Anda mau menempatkan makna pada pasanganmu, pada keluarga, apapun itu saudara selain dari Tuhan, tidak akan cukup. Tapi sebaliknya jika itu Tuhan, slide berikutnya. Kamu akan seperti pohon yang di tepi aliran air. Yeremia berkata, blessed, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kepercayaannya adalah Tuhan. Saudara perhatikan, ini pengulangan yang bukan gak sengaja loh saudara. Anda mungkin pikir ini salah, dia ulang-ulang, gak sengaja. Dia bilang, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Ini bukan pengulangan yang tanpa sengaja, ini pengulangan yang disengaja. Kenapa? Karena mungkin sekali, slide berikutnya, mungkin sekali kita mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang menjadi kepercayaan kita yang sesungguhnya. Pertanyaan yang harus kita tanya hari ini, di mana letak kepercayaan kita sesungguhnya? Yeremia berkata, diberkatilah mereka yang percaya kepada Tuhan, yang kepercayaannya adalah Tuhan. Karena mungkin sekali Anda sedang mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang bukan kepercayaan, untuk sesuatu yang lain yang adalah kepercayaan kamu. Paham gak sih saudara? Contoh gini, Pastor, aku udah doa, aku udah puasa, aku udah nabur. Aku sungguh-sungguh berdoa, aku sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya apa? Supaya aku dapat terobosan uang. Berarti kepercayaanmu yang sesungguhnya adalah uang. Aku sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berpuasa, supaya tahun ini aku dapat jodoh. Karena yang bisa memberikan kamu makna, bukan doanya, bukan Tuhannya, tapi jodohnya. Berarti kamu hanya menggunakan Tuhan untuk sesuatu yang sesungguhnya adalah kepercayaan kita. Dan saya berdoa supaya hari ini kita ditampar oleh Roh Kudus, oleh kenyataan ini. Karena ini adalah realita hati saya dan realita hati Anda. Betapa seringkali kita mengaku kita ikut Tuhan, padahal yang sedang kita layani adalah ego kita sendiri. Tuhan hanya kita gunakan untuk apa yang kita mau. Dan kalau itu benar, dan Anda hari ini disadarkan oleh Roh Kudus, saya berdoa agar hari ini kita bisa sama-sama bertobat. Karena kekristenan bukan tentang apa yang Tuhan bisa kasih buat kamu. Kalau kamu tanya apa yang Tuhan bisa kasih buat saya, dia sudah kasih 2000 tahun lalu di kayu salib. Ini tentang apa? Menghidupi kehidupan yang seharusnya kita hidupi karena dia sudah bayar harga yang termahal bagi saya. Ya. Karena mudah sekali kita menempatkan kepercayaan kita pada hal-hal lain dan kita hanya menggunakan Tuhan. Kita bukan mencintai Tuhan, kita sedang menggunakan Tuhan. Oh, betapa celakanya kondisi hati kita. Betul nggak saudara? Ya, inilah yang membuat seringkali kita lihat apa? Orang berkata, aku udah coba percaya Tuhan, Pastor. Tapi Tuhan mengecewakan saya. Kenapa? Karena kepercayaannya bukan pada Tuhan. Tapi pada hal yang lain. Sehingga ketika sesuatu terjadi yang pertama kali dibuang adalah Tuhannya. Slide berikutnya. Dan saya mau bilang ini adalah seperti orang yang menggunakan narkoba. Slide berikutnya. Next lagi. Ini slide lagi, satu lagi. Ini adalah seseorang yang seperti like using drugs to cure unhappiness. Seperti orang yang pakai narkoba karena hidupnya gak bahagia. Betul gak? Tapi ironisnya, gara-gara dia pakai narkoba, hidup dia makin gak bahagia. Dan semakin dia gak bahagia, dia semakin pakai obat. Itu kan kayak lingkaran setan. Sama dengan hidup kita.
mencoba mencari hal-hal lain untuk memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, yang sebenarnya Tuhan bilang itu salah tempat semuanya. Itu salah tempat. Ya. Ini yang ditekankan Yeremia, slide berikutnya. Hati kita sebenarnya sakit. Betul nggak saudara? Ini realita hati kita. Slide berikutnya, Augustine pernah bilang, jauh dalam lubuk hati kita setiap manusia selalu ada suara yang berkata, kehendakku bukan kehendak Tuhan. Ini realita hati manusia. Anda mungkin hari ini sedang ikut Tuhan. Wah, aku mau sungguh-sungguh puasa deh hari ini. Hari keempat udah makan rendang siang-siang. Karena tekad kita, komitmen kita hanya sebatas euforia yang kita rasakan di ibadah. Dan saya mau bilang kalau hidup kekristenan kita didasari oleh perasaan, hidupnya sementara. Tapi kalau hidup kamu rambatkan akarnya masuk ke dalam, kekristenanmu kuat fondasinya, saudara. Jika kepercayaan kita masih pada hal lain selain dari Tuhan, kamu dalam bahaya besar. Dan sejujurnya, ini realita hati kita. Ya, slide berikutnya. Saya cepetin aja ya, biar saya nggak ini ya. Yeremia menggambarkan, ini kondisi hati kita yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Dan penekanannya begini. Yang satu dia bilang, ada aja di padang gurun. Slide berikutnya, coba deh. Yang satu akan seperti semak bulus di padang belantara. Dan kontrasnya adalah, berbeda dengan orang yang percaya pada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam. Penekanannya adalah yang satu cuman ada aja di padang gurun. Karena memang semua manusia begitu. Yang satu lagi harus ada pekerjaan yang arti gini. Kalau kita semua digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Ini bukan tentang ayo kita berusaha kuat untuk percaya Tuhan. Karena Anda sebagai seorang semak, gimana ya? Anda sebagai sebuah semak, seorang saya pikir. Anda adalah sebuah semak nih, Anda tidak bisa mencabut akarmu sendiri dan kemudian, gue hari ini nggak mau tertanam di padang gurun, cabut terus kita pergi ke samping air, terus kita tanamkan diri kita sendiri di situ. Nggak bisa kan? Penekanannya adalah apa? Ditanam, artinya harus ada yang mengerjakan itu bagi kamu. Harus ada orang lain yang mencabut kamu dari padang gurun dan memindahkan kamu ke tepi aliran air. Dulu saya baca ayat ini, saya berpikir ini tentang berusaha supaya mempercayai Tuhan. Tapi hari ini saya sadar, mau sekuat apa kita berusaha, hati kita selalu lari dari Tuhan. Nih, seandainya di balik benak kita nih punya toa, saya yakin Anda akan menyadari betapa jahatnya hati kamu masing-masing. Betul nggak? Kalau semua yang Anda pikirkan di pikiranmu bisa didengar oleh sekelilingmu, saya yakin orang yang paling kelihatannya rohani pun akan kelihatan busuknya. Termasuk yang bicara di sini. Betul nggak? Ini realita kita. Hati kita semuanya cacat. Dan bersyukurlah Anda berjalan dengan Tuhan bukan berdasarkan perbuatanmu. Kalau berdasarkan performa kita, saya yang bicara hari ini tidak qualified. Hati saya seperti Yeremia gambarkan, rusak. Desperately sick. Namun kita bersyukur karena pekerjaan keselamatan bukan bergantung kepada kitanya, tapi kepada Tuhan. Slide terakhir, yang berikutnya. Poin yang terakhir maksud saya. Setiap hati memerlukan penawar yang radikal. Kenapa? Karena secara natural hati kita tidak bisa memilih untuk percaya Tuhan aja gitu. Harus ada yang mengerjakannya kepada kita. Dan bersyukur kalau kita melihat Injil, inilah yang dikerjakan Injil bagi kita. Slide berikutnya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ada dua hal yang harus kamu katakan kepada Tuhan hari ini. Slide berikutnya. Yang pertama adalah heal me, sembuhkan aku. Kapan seseorang bisa mengatakan ini? Saya percaya Anda gak akan minta tolong sembuhkan aku Tuhan, hanya karena Anda kepotong sama pisau sedikit. Anda akan berkata, Lord heal me, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Anda akan mulai berkata seperti itu ketika Anda menyadari betapa jahatnya hati kamu dan betapa celakanya kita karena memiliki hati yang seperti itu, betul nggak? Makanya saya tadi bilang, kalau Anda disadarkan Roh Kudus tentang realita hati kita, jangan coba membenarkan diri. Karena biasanya orang datang ke gereja yang dia cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Saya berdoa hari ini, biarkan Roh Kudus menemplak hati kita. Karena justru ketika kita menyadari jahatnya hati kita, baru kita bisa berkata, Tuhan tolong saya. Selama kita masih merasa diri kita baik, kamu gak akan merasa perlu Tuhan. Sebaliknya ketika kamu menyadari jahatnya hati kamu mulai bisa berteriak, Tuhan sembuhkan hati saya.
Slide berikutnya. Maka aku akan sembuh. Dari mana keyakinan ini? Kok confident banget si Yeremia ini? Dia nggak bilang, sembuhkan aku dan aku berharap aku sembuh. Dari mana saya bisa yakin ketika saya berkata, Tuhan sembuhkan saya, dia akan sembuhkan saya. Anda mau tahu jawaban ini, hanya bisa Anda lihat di sini, slide berikutnya. Di kayu salib. The answer can only be seen in the cross. Kepastian jawaban ini. Karena bertahun-tahun setelah Yeremia menubuatkan perkara ini, ada seseorang tergantung di kayu salib dan berkata, aku haus. Saudara tahu bahwa Yesus seumur hidupnya menghadapi begitu banyak masalah, tapi dia tidak pernah kehabisan air, betul nggak? Dia terus menghasilkan buah. Kalau sesungguhnya kita mau tahu, dialah pohon yang ditanam di tepi aliran air yang sesungguhnya. Kita semua seperti semak di padang belantara yang hanya menantikan pertolongan Tuhan untuk bisa dipindahkan kepada situ. Tapi dialah yang sesungguhnya adalah pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dia tidak pernah kehabisan air seumur hidup dia. Tapi detik dia naik kayu salib, di situ air dia habis. Saudara mau tahu kenapa? Karena di situ dia ditinggalkan oleh Bapa. Di situ hilang perkenanan dia, hilang kasih dari Allah, hilang penerimaan dari Allah. Dia ditinggalkan, makanya dia bilang, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tahu kenapa Bapa harus meninggalkan Yesus? Karena dia harus bertukar tempat dengan kita. Yesus ditinggalkan oleh Bapa supaya kita hari ini tidak perlu ditinggalkan lagi oleh Bapa. Kita bertukar tempat. Yesus menghidupi hidup yang harusnya orang Kristen hidupi. Dan mati, menanggung kematian yang harusnya menimpa Anda dan saya. Karena dia begitu mencintai kamu. Ini yang terjadi, inilah slide berikutnya. Penawar yang radikal. Ketika realita ini mencengkeram hati Anda akan bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ketika realitas salib ini mencengkeram hati Anda, itu akan merubah struktur hati kita. Mungkin hari ini Anda berkata, Pastor saya hari ini sebenarnya nggak terlalu konsisten. Kekristenan saya nggak konsisten, saya merasa bersalah. Hati saya mengembara terus. Saya mau bilang, I have a good news for you. Saya juga. Kalau saudara tanya sama saya, yang konsisten dalam perjalanan saya ikut Tuhan, cuma satu, kesetiaan dan kasih Tuhan. Saya dan kehidupan doa saya tidak konsisten. Saya berani berkata begitu. Saya tidak selalu stabil. Saya tidak selalu konsisten. Kesetiaan Tuhanlah yang membuat saya hari ini ada di hari ini. Bukan karena baik dan kuat gagah saya. Inilah pesan Injil. Inilah yang membuat kekristenan berbeda dari agama lainnya. Karena kekristenan bukan bergantung kepada performa Anda. Dan baru ketika kamu membiarkan Roh Kudus mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kamu. Kamu akan mengalami penderitaan betul. Kamu akan mengalami tanggungan salib betul. Tetapi setiap kali kamu menderita, akar kamu makin masuk, makin masuk, makin masuk. Slide berikutnya. G.I. Packer bilang begini, apa yang harus kita sadari adalah kita bertumbuh menjadi serupa Kristus dengan bertumbuh melalui lembah. Orang Kristen bisa dikatakan tumbuh semakin besar dengan menjadi semakin kecil. Ketika Anda hari ini merasa makin lemah, bersyukurlah karena Injil sedang mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kamu. Kristus sedang makin kuat dalam hidup kamu. Masih ingat ketika Paulus berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tuhan bilang apa? Cukuplah karena kasih karuniaku, karena dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Karena justru dalam masa-masa penderitaan itu, akar kita sedang dipaksa masuk ke tempat yang lebih dalam. Sampai kita bisa seperti slide berikutnya, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sampai kita bisa seperti Paulus, slide terakhir, bisa berkata, it is well dalam setiap situasi. Ingat Paulus di borgol, di hadapan para orang Roma dia bisa bilang, aku berharap kalian seperti aku. Saya tutup dengan satu perenungan ini. Kalau kamu Kristen dan kamu tidak sakit, kamu baik-baik saja. Kalau kamu Kristen tapi kamu hari ini sakit, kamu juga sebenarnya baik-baik saja. Kalau kamu Kristen dan kamu sakit kritis hari ini, sesungguhnya kamu pun baik-baik saja. Karena jika kamu Kristen, mau kamu hidup, mau kamu mati, semua bagi Kristus. Betul gak saudara? Kekristenan bukan tentang apa yang kita bisa dapat dari Tuhan. Tapi justru berjalan dengan kekasih kita yang kita cintai lebih dari apapun. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kalau hari ini firman yang disampaikan sepertinya menemplak hati kami bersyukur. Izinkan itu terjadi di hati kami. Izinkan itu membongkar semua kekotoran dan kenajisan hati kami. Izinkan firman-Mu yang menampar kami hari ini.
Karena kalau kami renungkan berdasarkan standar Alkitab, setiap kami hari ini jahat di matamu Tuhan. Kenapa saya bilang jahat? Karena secara realita kita semua seringkali bukan mencintai Tuhan, tapi menggunakan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kalau saya tanya, kalau Tuhan tidak menjawab doamu, apakah kamu masih mau ikut Tuhan? Kalau seumur hidup kamu orang Kristen, Tuhan tidak mengabulkan yang kamu inginkan, apakah kamu tetap beriman kepada Yesus? Apakah kamu tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Atau jangan-jangan kamu hanya menggunakan Tuhan untuk sesuatu yang sesungguhnya kamu layani. Saya berdoa biar pesan yang hari ini disampaikan menemplak hati setiap kita. Agar Roh Kudus bisa mulai mengerjakan konstruksinya dalam hidup kita. Agar Roh Kudus mulai bisa membangun sesuatu ketika sesuatu yang di dalam hati kita mulai dilucuti. Ketika semua sampah-sampah di hati kita mulai Tuhan bongkar, mulai Tuhan telanjangi. Disitulah Roh Kudus mulai bisa mengerjakan pekerjaannya yang indah dalam hidup kita. Menenun hati setiap kita. Bapak, kami berdoa, inilah hidup kami dengan setiap kebobrokan yang seringkali kami miliki. Kami bersyukur kalau hari ini kami menyadari betapa jahatnya kami, namun sekaligus menyadari betapa berharganya kami. Karena Engkau mencintai orang semacam kami. Dan biar cinta ini yang menggairahkan kami, membangkitkan kami untuk terus maju dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih Roh Kudus, hamba selesai di sini, tapi biar Kau mengerjakan pekerjaan-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami Tuhan. Biar kami mengiring Yesus, mengikut Yesus, karena kami memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa syarat apapun, tanpa klaim apapun, tanpa tujuan berkat, tujuan kekayaan. Tetapi kami mengasihi Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, menyelamatkan kami terlebih dahulu. Oleh karena itu biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat luar biasa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. God bless you Bapak Ibu semua.